Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dwi Setiawati, kita akan mengenal dan belajar bahasa Jawa dialek Banyumas. Jawa itu luas banget ya. Jadi tradisinya, budayanya, termasuk bahasanya itu sangat beragam. Jangankan Pulau Jawa ya, di dalam satu provinsi aja, Jawa Tengah misalnya, itu bahasanya sangat beragam gitu. Dan bagi yang belum tahu, Banyumas itu terletak di ujung baratnya Jawa Tengah, bersebelahan juga dengan Kabupaten Cilacap yang hampir masuk ke Jawa Barat. Jadi nanti ada perbedaan dialek Banyumas dengan dialek regional lainnya seperti Solo khususnya ya. Jadi Solo itu kita sebut sebagai blok timur, Banyumas sebagai blok barat ya. Dan apa sih perbedaan dialek Banyumas dengan dialek Solo ataupun bagian timur Semarang dan sebagainya? Yang pertama, bahwa dialek Banyumas itu lebih nyablak gitu ya. Jadi apa adanya gitu. Dia lebih bersifat egaliter. Jadi untuk kita ngomong ke bupati, ngomong ke orang tua, ngomong ke pejabat, sama ngomong ke orang biasa atau ke anak-anak itu sama bahasanya. Contoh kata makan ya, makan itu bahasa dialek Banyumasnya itu madang. Nah, mau bupati, mau pejabat, orang tua, anak-anak ya madang. Bupati lagi madang. Rika wis madang apa urung? Nah, atau bapaknya lagi madang, kancaku lagi madang. Nah itu sama gitu. Tapi berbeda ketika bahasa itu dibawa ke Solo. Mungkin karena tradisi Solo itu Kasunanan ya. Dia ada keratonnya. Jadi ada strata sosial dalam penempatan bahasa. Kepada orang yang lebih tinggi derajatnya, misalnya kepada orang tua itu berbeda. Misalnya madang tadi kalau di Solo itu untuk orang yang strata sosialnya tinggi itu ya dahar gitu kan, atau kepada orang yang lebih tua dahar. Tapi kalau yang setara gitu kan, yang lebih muda itu maem, bisa gitu kan. Nah, untuk lebih jelas mengenal dialek Banyumasan, tidak afdol rasanya kalau kita tidak punya literasi. Dan saya akan mengenalkan kamus dialek Banyumas ya. Kamus dialek Banyumas ini itu ditulis oleh Ahmad Tohari ya. Ahmad Tohari adalah salah satu sastrawan dari Banyumas yang karyanya udah banyak banget. Salah satunya yang paling terkenal ya di dunia itu Ronggeng Dukuh Paruk. Udah tahu ya novel Ronggeng Dukuh Paruk, bahkan difilmkan menjadi judulnya itu Sang Penari. Pemainnya kalau nggak salah Lukman Sardi sama Mbak Via ya, Mbak Via. Keren deh. Jadi latar belakangnya juga Banyumas. Nah, dialek Banyumas ini itu juga mencakup beberapa kabupaten seperti Purbalingga, Kebumen, Cilacap, Barlingmas, Purbalingga. Nah, dia itu kalau orang di luar Banyumas itu nyebutnya ngapak gitu. Ngapak itu sebenarnya semacam kayak aksen, kayak logat yang kentara banget huruf K-nya gitu ya. Contohnya bapak gitu ya, bapak. Kalau di Solo kan bapak gitu ya. Kalau di Banyumas tuh bapak, itu makanya disebut ngapak. Terus aksennya ya seperti itu gitu. Aksen Banyumas seperti apa sih? Di karo ngendi gitu kan. Kalau di Solo kan mungkin agak-agak agak ringan gitu, nggak berat gitu kayak orang Banyumas. Ini itu Pak Tohari juga dibantu oleh beberapa timnya seperti Pak Bambang, Pak Fajar, terus disumping oleh Mas Farhun, Mas Agus Mukti gitu. Menurut aku ini itu sebuah aset berharga ya bagi bangsa Indonesia, karena hampir ratusan ya bahasa daerah atau dialek daerah itu hampir punah karena tidak dipakai oleh generasi mudanya, atau orang-orang tua kita nggak mengajarkan bahasa-bahasa daerah ini ke anak-anak gitu. Sehingga sayang banget kalau misalnya
suatu saat nih kita mau belajar bahasa Banyumas harus ke Belanda misalnya, karena kita udah nggak punya gitu. Atau jangan-jangan nanti bahasa ini juga bisa diklaim loh sama orang lain, seperti mendoan gitu ya yang bisa diklaim itu. Dan bahasa Banyumasan ini itu juga katanya mirip sedikit bahasa di Banten atau di Cirebon gitu. Bisa jadi dulu ya kerajaan-kerajaan di Banten atau Cirebon tuh lewat Banyumas gitu, terus mampir gitu, mungkin makan mendoan atau soto gitu ya, sehingga tercampur bahasanya. Baik, kita akan coba tilik ya beberapa kata-kata yang sudah disusun sama Pak Ahmad Tohari ini. Berikut artinya. Saya pilih dulu ya. Baik, yang pertama ini ada kata, saya pilih ada acak ya. Bejujak. Bejujak itu artinya kurang ajar. Contoh kalimatnya ya. Bocah kok bejujak retung yo. Pun sekolah malah ngelayap. Nah, itu contoh ya, bejujak. Kemudian ada blending. Blending itu perutnya buncit. Contohnya sarmidi ora gede-gede, kur wetenge tok sing blending. Artinya ini kok anak nggak besar-besar ya, cuma perutnya aja yang besar itu. Selanjutnya ada apa lagi? Kisut. Kisut itu keriput ya, keriput. Contohnya pipine ta wis kisut tapi kok si lenjeh baik Nini Darwin. Artinya pipinya mah udah keriput tapi kok masih centil aja sih itu nenek Darwin gitu. Selanjutnya ngenger. Ngenger itu menumpang hidup ya. Contohnya guplo wis suwe ngenger nang umahe Pak Darkam gitu. Artinya guplo itu sudah lama menumpang hidup di rumahnya Pak Darkam. Selanjutnya apalagi nih? Ayo yang orang Banyumas tapi sudah lama nggak menggunakan bahasa Banyumas, pasti kalau buka kamus ini pasti apa ya, memori kita ketarik terus kepingkel-pingkel deh, karena kita udah lama nggak ngomong Banyumasan. Nah ini nih, gendak ya. Gendak itu artinya pacar gelap kalau di Banyumas. Misalnya si Agus dolanan bae karo gendakane kae. Agus main-main terus sama pacar gelapnya itu. Kemudian apalagi ya, banyak banget nih. Nah tadi kalau misalnya kisut itu keriput. Nah kalau cantik itu kita bahasakan dengan meloes ya. Kayak siapa kayak sing liwat nengar umeh nyong kayak yang meloes nemen itu. Meloes itu ya cantik, bening gitu ya. Meloes. Selanjutnya banyak banget nih, berapa ratus atau berapa ribu ya. Bekut. Bekut itu artinya berontak gitu, mau lari gitu. Misalnya kayak bocah angel men diurus, dicekel lagi kan bekut bae gitu. Itu anak susah banget diurus sih itu. Dia maunya lari mulu itu, bekut gitu ya. Kemudian apa lagi ya? Teman-teman pasti kalau baca itu merasa bahagia aja gitu nih, terutama nih ya buat para ibu-ibu, para orang tua kepada anak-anak. Meskipun ya belajar bahasa asing itu penting, bahasa Indonesia juga penting karena bahasa persatuan, tapi bahasa daerah juga jangan ditinggalkan. Dari kecil masih aja kita mengajarkan mereka bahasa ibu kita gitu, agar budaya kita lestari, nggak punah gitu. Terus ada lagi nih, bejaji. Bejaji itu tidak layak orang mitayani, maksudnya orang bejaji pisan gitu, nggak patut gitu, nggak pantas gitu. Kemudian ada plok itu makan ya,
dimakan gitu ya. Contohnya itu goli madang mung seplokan gitu. Goli madang mung seplokan, cuma sesuap itu plok. Masih banyak. Jadi teman-teman, ini adalah kekayaan kita. Kita bisa belajar dialek Banyumas dari sini. Dan saya juga orang Banyumas yang tinggal di kota lain, di Jakarta. Dan saya itu bawa-bawa kamus ini udah sejak lama sih. Kalau aku rindu, aku buka lagi gitu kan. Siapa tahu kita lupa beberapa kosakata, masih ada pegangannya. Atau mungkin ini juga bisa nanti buat studi banding ya dengan bahasa-bahasa daerah lain. Bisa dibedah nih sama Pak Ahmad Tohari gitu kan. Pak Ahmad Tohari ini novelnya banyak banget yang berlatar belakang desa. Jadi mungkin kayak sastrawan desa gitu ya. Berlatar Banyumas, kemudian beberapa diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda, jadi tesis, jadi skripsi gitu kan. Di Jepang juga sudah ada diibukan buku beliau di kaki bukit Cabalak kalau nggak salah, itu diibukan oleh orang Jepang. Jadi kita orang Indonesia harus kenal dong sama beliau. Beliau dapat penghargaan, udah internasional gitu. Ya itulah sedikit perkenalan dari bahasa Banyumas. Nanti kalau teman-teman pengen tahu bahasa Banyumasnya apa, bahasa Indonesia ini, nanti tanya aja ya. Nanti saya bukakan kamusnya. Oh ya, kalau nggak salah ada juga aplikasinya ya. Tapi saya belum sempat download aplikasi Kamus Bahasa Banyumas ini. Waktu saya pertama datang ke Jakarta, saya itu sering ngobrol pakai bahasa Banyumas dengan teman sesama rekan Banyumas. Ada orang Jawa Barat yang penasaran dengan percakapan saya, akhirnya dia download gitu kan. Jadi kalau saya ngomong tuh dia cari di kamus di kamus digitalnya gitu kan. Dan terima kasih buat Pak Ahmad Tohari dan tim yang sudah menyusun kamus ini, dan mereka juga bergiat mengembangkan budaya ini melalui majalah Ancas ya di Banyumas. Ya, yang mau terus belajar, pastikan kita punya berbagai macam kosakata dari berbagai daerah, termasuk dialek Banyumas. Wong ngapak, orang ngapak, orang kepenak. Assalamualaikum.